Selamat datang kembali di Arkat Kapitalis episode ke-19 season ketiga. Kita akan membahas mengenai saham Kimia Farma atau KF yang sempat harganya sampai di harga Rp7.000 ya per lembar sahamnya. Sekarang udah kembali ke asalnya lagi di 2.700-an. Hari ini gue ditemani oleh Sigma. Halo Sigma. Halo. Hari ini kita berdua aja. Mungkin kalau kalian yang belum pernah, pasti pernah sih ya dengar saham KF bla bla bla, pernah digadein juga di Bukalapak segala macam. Tapi kalian pasti juga pengen tahu kan gimana sih chartnya si KF ini sekarang kayak gimana gitu. Kita lihat aja ya untuk chartnya saham KF. Nah, ini adalah saham KF. Kalau kalian yang belum pernah lihat gitu chartnya kayak gimana. Jadi pada saat pandemi COVID-19 itu saham KF turun di 3.000. Dari berapa nih? Dari 900 turun ke 500-an kalau nggak salah. Habis itu sahamnya naik lagi ke area 1.100-an, kemudian sideways dari bulan Mei sampai Juni. Gila, lama banget ya. Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Kemudian di pertengahan Juli mulai naik. Ini kalau nggak salah gue mulai ikut beli nih. Kalau nggak salah ya. Gue ikut beli di sini nih. Pas udah auto reject 2 kali berturut-turut, gue jual, gue putusin. Besokannya naik lagi, tapi gue udah nggak ikut, turun. Nah, ini mulai banyak yang orang nyangkut nih, Mak, di sini nih. Udah mulai banyak Waktu orang itu tuh nyangkut. boostingnya tuh gara-gara apa ya? Vaksin atau apa ya? Vaksin, gara-gara vaksin doang. Ini orang udah mulai banyak yang nyangkut nih. Udah mulai banyak yang nyangkut, cuman kan masih wah bla 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 bla, vaksin bla 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 bla. Akhirnya naik lagi, euforia lagi, banyak yang masuk lagi segala macem. Udah 3.000 kan, tapi orang udah mikir nih, wah 3.000. Kemarin dia resistennya 3.000 nih, pasti udah bakal turun lagi. Katanya bener kan, turun. Udah 3 kali lipat kan itu. Iya, turun ke 2.400, sideways lagi. Dia naik lagi, goceng. Goceng turun. Goceng iya. Iya, terus naik ke 7.000. Nah ini nih, tumbalnya mulai banyak di sini nih. Kayaknya itu karena polanya paling turun dulu terus ntar Iya, naik lagi gitu iya, kali ya. mulai banyak yang kejebak di situ nih. Nih, ini benar-benar jebakan Iya. banget sih. Gila nih, jebakan banget ya. Dinaikin 20%, 8%. Habis itu ya udah, terus turun sampai ke 2.000 sekarang. Nah, sebenarnya kita juga pengen tahu kan gimana sih emang KF layak nggak sih dihargain di harga Rp7.000 itu. Sebenarnya kita pengen tahu kan itu benar-benar layak nggak sih dia dihargai Rp7.000 itu. Nah, ini di sinilah kita perlu share apa yang kita tahu mengenai saham KF di sini itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya KF ini dari segi pendapatan cukup bagus ya. Dia sempat tumbuh double digit di 2018 sampai 2019 gitu. Tumbuhnya nggak main-main, 21%, 26%. Gitu. Cuman di 2020 pertumbuhannya turun jadi 6,4% doang. Menurut gue sih ya wajar ya. Maksud gue ada pandemi. Tapi bukannya pandemi itu ini ya bagus buat perusahaan farmasi gitu-gitu ya nggak sih, Mbak? Ya mungkin karena ini banyak banyak ya jualan obatnya makin meningkat aja kan. Iya, penjualan Terus belum meningkat. karena itu berita vaksin segala macam. Iya, menurut gue sih, gue nggak tahu kenapa ya. Pokoknya nih net revenue-nya si KF nggak sebagus tahun 2019, malah di 2020 malah 6,4%. Kemudian gross profit-nya ini sempat bagus banget ya sebenarnya di 2018 18%, 26%, 26% lagi. Kemudian 2020 cuma 4,4%. Tapi yang lebih mengherankan lagi tuh di operating profitnya sebenarnya. Operating profitnya ini nggak stabil gitu loh. Jadi pada saat di net revenue bagus, gross profit bagus, giliran ke operatingnya tuh udah mulai rada-rada ngaco gitu kalau menurut gue. Nah, ini di 2019 kan berarti revenue-nya naik, tapi HPP-nya juga ikut naik kan. Iya, Nah, cuma gue HPP itu. penasaran nih, breakdown income-nya tuh dari mana aja gitu yang paling naik kenceng. Nah, gue sayang gue nggak Hmm. terlalu lihat sih waktu itu nih, nggak terlalu lihat revenue-nya dari mana aja gitu.
Cuman apa yang kalau misalnya operating profitnya nih turun, gua ada penjelasannya gitu. Kenapa sih operating profitnya ini tahu-tahu dan ke bawahnya tuh jadi kayak ngedrop gitu loh. Ini kan operating profitnya kan 500 miliar ya, terus naik lagi 653 miliar di 2020 itu. Ini sebenarnya Oh sorry, itu grossnya berarti masih naik ya di 2019, terus baru grossnya masih kenanya naik. di beban operasi. Di beban operasinya yang justru yang nggak bagus sih. Ada beberapa item yang Oke. kelihatannya dari KF itu jadi bikin dia nggak bagus, entah extraordinary item atau apa gitu, yang bikin si Hmm. KF-nya ini nggak bagus. Nah begitu nyampe net profit itu lebih aneh lagi sebenarnya. Karena kalau Hmm. kita lihat revenue-nya naik 26%, tapi di 2019 Hmm. itu dia malah rugi 13 miliar. Oh iya, Pendapatan naik lagi tembus oke. 10 triliun, tapi dia Oh malah net iya. profitnya cuma 18 miliar. Ini kan kayak gimana ya, maksud Oh. gue? Kayak, lah kok revenue makin naik kok net profitnya makin lama makin turun ya? Itu kan yang jadi pertanyaan Iya. kita selama ini kan. Beban, beban Iya, apa nih yang apa gede? yang mau ngebuat si Apa KF ini ini ya? jadi kayak apa? Kayak ya udah Impor ya? naik. Dia, Nah, ini kita lihat marginnya di sini bentar. Kita lihat uh, marginnya dulu ya. Kalau dari gross margin nggak oke oke. masalah. Nggak ada masalah gross Hmm. margin. Operating profit margin oke lah. Mungkin masih inilah 7-8%, sempat 10%, 5-6. Ini masih nggak masalah. Cuman pas masuk net profit marginnya kok jadi Hmm. 0,2%. Ini lo mau gimana ya maksud gue KF? Masa net Oh profit margin iya, 0,2% gitu loh. ya Nggak bisa worth it. interest, bisa Iya. apa, depresiasi. Nah, ini dia nih yang sebenarnya yang Oh apa? iya bener. Bikin dia boncos tuh ya ini sebenarnya Interest ya. interest expense-nya dia. Jadi lu bayangin ya, di Hmm. 2016 tuh interest expense-nya 60 miliar, kemudian 86 Hmm. miliar, kemudian 187 miliar. Kemudian di 2019 tuh 498 miliar. Lu bayangin. Dari operatingnya ini apa dari gross Eh, profit segini interest expense-nya 498 miliar. Kan ibaratnya ya lu Oke. apa ya maksud gua Nah, pendapatan ini lu dia gede. ngutang buat apa nih ya? Nah, dia itu ngutang buat salah Hah? satunya buat akuisisi si Papros PH. Kalau Oh, kalian tahu oke. ya, PH Papros. kodenya perusahaan yang baru itu namanya PH, Papros TBK. Hmm. Itu dia jadi masuk ini ya, jadi pemegang saham mayoritasnya si PH gitu di tahun 2019 kalau nggak salah Pak. Iya, di Oh, 2019 dia lumayan. akuisisi. Nah, makanya Mayoritas ya. iya jadi mayoritas. Makanya utangnya dia nambah utang itu 3 triliun loh atau sekitar 84,9% Hmm. tubuhnya. Dia Wah, gila. bilang kredit modal kerja untuk operasional perusahaan dan kredit investasi perusahaan yang salah satunya digunakan untuk akuisisi PT Papros Tbk. Ini penjelasan kenaikan aset Kodenya apaan? Papros. PH, PH, Papa Eko P. Papa H, Eko. Oh, PH biasa iya gitu PH ya. biasa. Ah. Nah ini juga yang ngejebabin apa ya? Jadi kayak ya emang sih dari segi apa ya? Dari segi revenue gross profit sih menaik ya. Cuman pas sudah nyampe di operating Hmm. profit, net profitnya jadi tipis ya karena ini interest expense-nya yang naiknya gila-gilaan gitu. Terus interest coverage ratio-nya juga turunnya drastis dari 7 kali, 6 kali, 4 kali. Sekarang cuma tinggal 1,1 kali gitu. Ini udah hampir mirip-mirip kayak perusahaan konstruksi sebenarnya ICR-nya si KF ini. ICR kan interest coverage ratio gitu. Jadi EBIT-nya dibagi sama si interest expense-nya dia gitu. Ini cuma tinggal 1 kali. Oke. Idealnya tuh perusahaan 3 kali idealnya. Berarti di laporan keuangannya si kontribusi dari Papros itu belum dikonsolidasi ya sama sama si KF. Karena dia baru Nah, akuisisi kan. 2019 kan. Harusnya sih 2020 Ah. udah masuk ya, udah mulai masuk ya harusnya. Hmm. Harusnya Oke. 2020 udah masuk sih. Cuman sayangnya Iya gue sih. lupa tadi mau masukin yang Papros itu karena waktunya juga nggak keburu tadi ada kerjaan juga. Oke oke. Nah, akhirnya kalau kita lihat di sini debt dan DER-nya si KF itu kan naiknya signifikan ya dari 4 triliun jadi 8 triliun, naik hampir 100%. Terus di Hmm. 2020 7,7 triliun gitu.
emang sih DER-nya cuma 1 kali gitu. Cuman dari satu kali itu kalau kita lihat dari interest expense-nya dia nggak worth it sebenarnya kalau kita lihat di sini kan. Jadi kalau ibaratnya orang tuh ya lu KPR, cuman lu gaji lu tuh habisnya buat KPR doang udah. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain bayar KPR. Ibaratnya kan gitu kan. Nah itu dia utang buat berapa lama ya buat bayar Nah itu akuisisi kalau full? gue lihat sih katanya jangka panjang, cuman gue nggak tahu jangka panjangnya tuh berapa tahun gitu loh. Kalau misalnya taruhlah, let's say kita katakan 5 tahun gitu, at least sampai dari 2019 sampai 2024 ya berarti kinerja KF masih nggak bagus kalau bisa dibilang kayak gitu. Kalau dia terus utangnya kayak gitu ya, asal ya nggak apa-apa sih menurut gue ekspansi bagus gitu. Dia minjem duit untuk ekspansi itu bagus. Cuman ya harusnya sih lihat-lihat juga lah ya kondisi keuangan kita kayak gimana gitu. Atau kalau gue bilang ya gue usah jadi mayoritas aja. Tambahnya pelan-pelan gitu loh. Seiring pertumbuhan perusahaan kita nambah masuk lagi sana, masuk lagi sana. Ya gue nggak tahu sih. Nah, KF bilang mungkin Pasti apa? dilihat beberapa tahun ke depan sih nih. Maksudnya Nah, iya dia dong. bisa maintain nggak tuh utangnya? Kalau menurut gue sih ini ya bagus ya produknya pertama dipakai buat akuisisi papos. Cuman KF ini jangan sampai ngambil utang yang berlebihan lagi untuk kedepannya gitu. Soalnya kalau misalnya dia ngambil utang terus-terusan ya perusahaannya akan kayak gini terus gitu loh. Ya udah labanya apa profit marginnya kecil banget jadi tinggal 0,2% segala macam. Idealnya ya 5% sampai 8% lah kalau bisa ditingkatin gitu maksud gue marginnya si KF ini. Soalnya kan Nah, mestinya kalau saya Papros masuk, ya mestinya bisa ini sih ya, bisa boosting margin lagi, nah biar iya worth it itu gitu di biar akuisisi. worth it di akuisisi harusnya sih gitu ya Ma ya. Kan kita akuisisi Iya. orang ya buat nambah pendapatan kita kan. Wajarnya gitu kan. Ah, Buat biar ah, pendapatan kita makin besar ke depannya gitu. Itu kan anorganik growth gitu kan. Biar tumbuhnya lebih ah. besar lagi. Ya untuk sampai 2020 ya ini perkiraan gue pribadi ya mungkin kalau misalnya dia 5 tahun ke depan masih kayak gini ya sampai 2023 mungkin masih nggak akan bagus kinerjanya meskipun ya kita tahu lah ini digunakan untuk modal kerjanya si KF gitu. Nah kalau kita balik lagi ke chartnya si KF ya, nah si KF ini kan kalau kita lihat harga sahamnya dari puncaknya itu turun sekitar berapa nih 63% 60, saham KF ini 60%. turun. Jadi ya benar-benar luar biasa sebenarnya penurunan dari saham KF ini. Saham KF ini kan barengan naiknya sama si apa tuh yang jamur suntik gue lupa deh namanya. Apa? Jamur suntik. Jarum suntik Oh, perusahaan. jarum suntik jamur Iya, lagi. gue lupa tuh namanya apa. Barengan deh pokoknya naik sama turunnya gitu kan. Tambah lagi kemarin kan ada berita soal ini ya yang antigen bekas itu ini Oh loh iya bener. antigen bekas itu kan itu apa ya jadi kayak citranya tuh jadi nggak bagus banget gitu loh untuk KF sebenarnya Iya, karena sentimen ada negatif. iya stigma negatif banget gitu ya tapi ya karena memang ada sesuatu yang melindungi jadi harga saham KF ya tidak terlalu turun dalam ya Maya. Ya itu kayaknya 2.500 support kuat juga sih ya. Iya maksudnya gue ya dia tetap kayak Hmm, gini loh meskipun kasusnya tuh lumayan parah loh sebenarnya. iya sih. Itu parah banget tuh kredibilitasnya jadi dipertanyakan kan kalau kayak gitu kan. Oh si ini kan Ira tadi yang jarum Oh iya suntik kan Ira Ira. Ira ya. Nah ini Kan kalau juga kita kayaknya sempet rame banget sih ya iya Ira ini. sempet rame Ira itu. Nah kalau Hmm. kita bandingin ya saham Ira, no kan mirip kan? Yang biru Ira, ini oh iya saham bener. KF, yang ungu ini saham Ira. Hmm. Cuman Ira lebih gila lagi sih naik. Iya, karena dia ini ya maksudnya ya langsung jarumnya gitu pasti Iya, kepake kan. pasti kepake. Emang beneran naik sih kinerjanya, cuman ya kayaknya Hmm. kenaikannya terlalu cepat sih, terlalu tinggi Hmm. gitu. Sebenarnya ya Ya harusnya biasa FOMO. ya FOMO sih. Hmm.
Ini kan kalau kita lihat, nah kita bandingin lagi mungkin kita tambahin lagi apa ya, KLB Pharma kali ya, KLBF. Coba deh. Nah, KF ini KLB anjir datar nggak banget ya kemana-mana ya. kalau kita lihat di sini. Beneran konsisten ya, konsisten Iya, nggak kemana-mana. konsisten gak kemana-mana kayak ini KLB Pharma itu. Terus Sama apalagi ya? ini enough. Enough ya, enough. Oh ya, ini mah geraknya bersama. Oh ya, enough nya ternyata lebih Gila, luar biasa lagi lebih ya. volatile banget ya. Kalau Anjay, kalian lihat enough nih udah naiknya 2.200% kalau nggak salah. 2000%. Gila, maksud gue ini ya dari 2016 ya maksudnya ya. Cuman kalau kita mundurin lagi dari 2020, ya buset, Inaf tetap yang paling bagus ya, beneran. Tadi yang si Ira paling bagus itu jangka pendek ya. Iya. Kayaknya tadi yang ungu tuh. Iya, Hospitality. jangka lebih panjangnya sih. Oh gitu. Nah, kalau kita lihat nih dari 2020 ya, kita startnya dari 2020, kita bandingin. Nah, kalau kita lihat di sini ke apa ya, kenaikannya hampir sama semua ya, Maya. Pertama tuh Inaf sama KF dulu yang naik tuh. Naik terus abis itu baru deh si Ira gitu kan naik. Nah, kemudian turunnya udah barengan semua. Jadi ya kalian bisa simpulkan sendiri lah ya. Iranya agak lagging ya. Apa? Kenapa? Iranya agak lagging gitu, dia baru mau naik tuh pas bulan-bulan Desember. Nah, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Apa yang melatar belakangi ketiga saham ini geraknya sangat sempurna, hampir sama gitu. Kok Kalbe bisa ya maksudnya? KLB ya karena ini sih, kalau gue bilang ya yang penting jalannya perusahaan kita tetap untung apa segala macam, mungkin kayak gitu. Kalau Inaf ini apa KF itu kan memang volatilitasnya luar biasa tinggi, emang terkenal dari dulu gitu. Kalau kita ada bagusnya juga sih, dia nggak volatile gitu. Nah, lu sempat masuk nggak sih Pak waktu Ira apa di antara ketiga saham ini nggak ada yang masuk ya? Empat-empatnya gue nggak ada sih. Empat-empatnya nggak ada ya? Nggak ada. Males gue. Yang pernah gue masuk paling cuman KF doang sih waktu itu. Itu juga gue ngalamin sempat untung puluhan persen, habis itu udah jual. Pas dia naik lebih tinggi lagi gue nggak ikut lagi sebenarnya. Jadi ya rezeki gue nggak sebanyak orang-orang lain lah. Kita kayaknya kalau udah lumayan gitu ya udahlah sekali aja gitu daripada ntar kejebak lagi. Gue ngerinya kayak gitu kan, makanya gue kalau saham-saham kayak gini nih yang volatilitas tinggi itu biasanya gue masuk sekali doang gitu, habis itu udah gue nggak masuk lagi, mau harganya naik berapa juga ya udah gue bodo amat kalau gue gitu. Iya. Terus pernah ada yang nanya juga di email gitu, dia nyangkut di harga 3.000-an kalau nggak salah untuk saham KF ya. Itu dia terus baru pertama kali investasi saham, dia masuk KF kan. Wah iya, waktu itu mana ya Mas ya, ini saya gini kata dia gitu kan. Hanya ya udah dia subscriber baru kita juga waktu itu kan. Waktu itu pas Inaf di 2000 naik 3.000 apa ya, kalau nggak salah 4.000 gitu. Terus turun lagi kan, dia nyangkut di 3.800-an kalau nggak salah. Habis itu ya udah gue bilang ya mendingan keluar pelan-pelan aja. Kalau misalnya harganya rebound ya keluar, gue bilang gitu kan. Kalau misalnya udah gitu ya cari saham yang lain aja yang volatilitasnya lebih rendah. Iya, makasih ya Mas. Ini saya juga karena baru itu ya. Nah, maksud gue ngebayang gitu loh. Ada ratusan ribu orang yang terjebak kayak begitu pasti kan di saham. Iya, pasti. Kan. Pasti kan ada ratusan ribu orang. Makanya kalau kita lihat di sini kan ISG, salah satu penyebab ISG ke kemana-mana kan ya salah satunya ya itu kan sebenarnya. Karena orang ada banyak yang kapok gitu loh, maksud gue. Dia bikin akun saham, cuman udahlah, malas gue ini lagi. Apa masih pada nyangkut ya? Iya. Ada yang profit taking, ada yang nyangkut gitu. Iya, ada yang nyangkut. Jadi ya. Makanya kalau kita lihat di sini kan ISG sideways banget. Pas gue rasa nih, pas naik dari November itu kan naiknya luar biasa ya. ISG naik sekitar 25% gitu.
Nah, pada saat dinaik 25% ini kan ya si KF juga naik juga kan. Kalau kita bandingin di sini nih, KF. KF juga naik kan waktu itu naik bahkan lebih tinggi loh. Maksud gue pada saat di ISG itu naiknya sekitar 25%-an, dia lebih tinggi lagi kan. Nah, pas ISG Iya. turun, ya udah habis ceritanya si saham KF ini. Ikutin Iya sih. market secara keseluruhan gitu kan. Pas market turun di berapa nih? Bentar. Pas market turun, ISG itu turun sekitar 10%-an, ya KF lo turunnya lebih dalam lagi karena memang volatilitasnya lebih tinggi daripada indeksnya. Itu Mungkin betanya 5 kali ya. iya, Apa ya? wah, bukan 5 kali, 7 kali betanya. 7. Mungkin Lebih itu kali ya, lebih kacau. iya, yang nyebabin orang-orang tuh kayak, wah, gimana nih, kita udah mati-matian tapi ini. Di samping itu juga kayak yang udah kita bahas di episode sebelumnya, yang apa, ada beberapa dari trader itu apa lari ke cryptocurrency juga salah satunya juga kan, Mak. Itu mungkin yang Iya sih, nyebabin jadi kayak ya ISG gitu. penyebabnya berarti ya sekarang ada 3 sih ya. Ya antara dia udah profit taking tuh yang masuk dari bulan Agustus atau November. Terus yang kedua gara-gara nyangkut kali ya di Harganya atas angkut gitu di kan. atas, dia Terus yang pusing, ketiga ya cari alternatif invest yang lain, lain dulu iya, gitu. akhirnya dia ke Hmm, cryptocurrency. Jadi iya. ya itu sih ya, makanya gue yakin tuh pada saat market naik banyak orang nyangkut. Gue sih bilang gitu doang, banyak yang nyangkut. Karena apalagi yang orang-orang yang baru investasi saham di bulan Iya. Desember itu banyak kan yang nyangkut pasti kayak gitu-gitu. Makanya orang jadi kayak, wah kok kayak gini ya saham ya? Kok nggak seperti beberapa bulan yang lalu ya? Iya, Iya nggak karena sih, dia Mak? baru baru masuk gitu. Iya, kayak gitu nggak sih, Mak? Orang mikir, loh kok orang-orang pada untung gua enggak ya? Nah itu yang apa sih kata-kata itu yang ngebikin kayak, ah kayaknya gua nggak cocok invest di saham nih. Gini. Itu yang bikin orang Iya. tuh sebenarnya ya investasi saham ya nggak gitu kan, seperti itu kan spekulasi kan, Ah, kalau kayak KF kita beli ini itu kan spekulasi banget tuh, bukan untuk iya mesti investasi sebenarnya. ah, mesti ngerasain semua siklus market gitu. Nah iya, kalau kita udah ngerasain semua siklus market dari bullish, bearish, sideways, disitulah kita jadi apa ya, kayak sense-nya kita tuh udah terbentuk bahwa oh iya ini Iya. kayaknya marketnya akan kayak gini, oh iya ini marketnya kayak gini, meskipun dari beberapa orang pasti pendapatnya akan beda-beda. Kayak misalnya lu gitu, misalnya lu kan bilang wah ya segini kayaknya bakal turun, gue bilang ya selama ISG kayak gini-gini aja datanya ya udah, maksud gue ISG akan tetap sideways aja gitu kalau menurut gue. Terus kalau si Julio sama dia kan apa dibilang wah ini juga bakal turun mah gimana di titik ini ya. Kalau beberapa bulan lalu kan kita sama tuh view-nya bakalan naik kata ISG di November. Oh iya benar. Kita sama kan view-nya waktu itu, cuman si dia masih Julio aja yang bilang kayaknya masih belum cocok untuk naik gitu. Nah kalau udah sideways gini emang yang dibutuhin ya kesabaran kita kan, maksudnya kita pilih Sabar sahamnya. banget. Iya, kita pilih saham yang tepat. Ah, Nggak bisa semua saham naik pada saat yang bersamaan. Kita ngelihatnya benar-benar bottom up gitu loh, per sahamnya, per sektornya gitu. Kira-kira sektor apa yang udah pulih di tahun 2000, di kuartal pertama 2021 gitu. Terus saham apa yang udah tumbuh di kuartal pertama tahun 2021. Itu yang bisa kita lihat di 2021 itu kita bisa beli sahamnya di 2021 ini. Tapi ada juga memang beberapa perusahaan yang agak delay reboundnya. Ada yang beberapa perusahaan bilang kita baru bagus hasilnya itu di kuartal 2 tahun 2021. Ada yang bilang kayak begitu. Oke. Itu perusahaan apa tuh? Beberapa yang punya sahamnya ya, si Bluebird Oh. bilang begitu. Bluebird bilang begitu. Terus PTBA dibilang karena produksinya turun meskipun harga batu baranya naik, jadi kinerjanya juga parah di kuartal pertama 2021. Katanya juga Iya sih. gitu. Katanya di kuartal 2 dia bakal ngegejot lagi katanya gitu kan. Soalnya apa? Produksinya dia di kuartal 2 ini karena udah mulai masuk
musim panas, jadi dia bisa lebih aktif lagi ngegali batu baranya, memacu produksinya. Terus Iya ada sih. Indica Energy. Indica Energy itu udah termasuk yang rebound di kuartal pertama 2021 loh. Asal kalian tahu aja tuh, Indica Energy. Makanya dia Hmm. ngeluarin laporan keuangannya duluan, soalnya bagus hasilnya. Iya sih, beberapa analis juga bilang ya pokoknya inilah kita lihat setelah kuartal 2 gitu market Iya. ya kemungkinan ada Uh, ya bakal lebih baik gitu kan. mm, Ya karena beberapa perusahaan apa namanya emiten gitu yang di Q1 kan masih kena ini dampak pandemi juga, demand-nya masih iya. kecil. Mm. Terus kalau dari poultry itu kan Malindo Feedmill, Japa itu tubuhnya luar Ah, biasa. Dan wih, kalau ayam. dan kalau gue bilang sih sampai kuartal 2 masih lanjut ya. Iya. Sampai bulan Ah. Juni lah at least. Soalnya kan ada isu ayam Brazil mau masuk sini kan. Oh iya. Iya, soalnya apa ya? Mm. Kita kalah di WTO. Soalnya kan kita ngehambat impor daging ayam masuk ke sini kan. Kita ngehambat itu. Kita ngehalangin orang buat Oh. masuk ke pasar kita. Jadi Ah. si Brazil ngegugat, Brazil menang, dan Brazil itu harga ayamnya jauh lebih murah daripada Indonesia sebenarnya. Hmm. Dia mau siap ngebanjirin pasar Indonesia dengan ayam-ayamnya mereka. Oh, itu Nah, dari kapan, An? itu beritanya udah dari tahun lalu ya, cuman belum ada sih. Nah, cuman yang jadi permasalahannya itu bakal struktural banget tuh kalau misalnya si ayam Brazil masuk ke Indonesia gitu. Soalnya kalau misalnya ayam Brazil masuk ke Indonesia, harga apa supply-nya makin banyak, demand-nya nggak naiknya, nggak tumbuhnya nggak begitu bagus, ya harganya turun kan pasti. Kalau Iya harga sih, tapi iya iya harga nunggu kalau demand-nya kalau naik dulu. hmm, kalau harga broilernya turun itu di tingkat petani peternak ayamnya tuh wah udah parah banget sih sebenarnya. Iya, kalau lebih kecil ya berarti di Iya, kita mesti iya, nyesuaiin dong iya. turun ya. Hmm. Itu lebih parah lagi sebenarnya kalau udah kayak gitu. Wah, Itu yang, mestinya dikasih cap tuh, cap bawah gitu, nah cap itu ya, sama floor ya. lo ideal lo kayak gitu ya, kayak Papa Flor. Jadi apa sih? Ada batas atas, ada batas bawahnya ya. Jadi orang tuh nggak Ah, bisa asal masuk ke sini tuh nggak asal ya udahlah lu gue jual semurah-murahnya nggak asal begitu ya Mbak ya. iya, Jadi Brazil tuh pas masuk ke Indonesia juga, lu kalau mau jual minimal harganya segini gitu. Jadi kita tuh bisa ada batasnya bisa gitu loh. kompetitif gitu Bisa kan. kompetitif dibandingkan ayam impor. Lu ide lu bagus juga tuh. Ayam Brazil rasanya kayak gimana ya? Nggak tahu udah ayam Brazil. Ya sama aja mah rasanya. Makannya jagung-jagung juga kan. Iya sih. Menarik tuh. Nah dari kita apa udah bahas kemana-mana ya tadi ya. Dari bahas KF segala macam sampai Java segala macam. Nah mungkin kita bahas valuasinya si KF ini gitu. Sebenarnya dia worth it nggak sih valuasinya itu? Kalau kita lihat di 2016, 2017 itu valuasinya PBV-nya tuh 6 kali ya, 5 kali gitu. Kemudian 2018 karena turun jadi 3,4 kali. Ini 2019 0,94 kali PBV-nya. Kemudian di 2020 dengan harga saat ini itu 2,13 kali PBV-nya. Ya, sesuai ya. Maksudnya Iya. ya lagi net income-nya turun, PBV-nya turun. Terus ke PI-nya sekarang. PI-nya ini kan 62 kali, 45 Wow. kali, 34 kali. Cuman yang paling fantastis itu tentu di tahun 2020-2021 ya. Sekarang PI-nya 856 kali. Bisa ya? Bisa dong, bisa. Soalnya apa? Eh earning per share-nya kecil banget sebenarnya. Hmm. Kan lu lihat aja net marginnya kan cuma 0,2%. Terus net profitnya cuma 18 miliar. Iya. Iya kan? Harganya Hmm. 2.000. Terus jumlah saham beredarnya 5,5 miliar. Ya udah jadi apa? Jadi PI-nya tuh naiknya luar biasa banget. Makanya Iya. kalau PI. PI-nya tuh luar biasa naiknya parah gitu. Makanya PI sebenarnya industrinya berapa ya? nah PI industri gede juga sebenarnya. Mungkin 30-an kali ya, mungkin. Ini tebakan gua aja itu. Mungkin 30-an. Cuman ya kalau udah nyampe ratusan sih itu udah nggak make sense ya sebenarnya.
Iya, pakai evaluasi yang lain. PBV sih masih Iya, masuk akal. PBB masih masuk akal ya. Mungkin PI ya udahlah, udah nggak bisa dia pakai PI segala macam. Mungkin PBB masih oke lah. Dan kedepannya sih gue harapin sebenarnya si KF ini kinerjanya membaik gitu ya. Maksudnya dari kalau misalnya interest expense-nya dia yang kita udah bahas tadi loh, udah mulai turun gitu, mungkin dia bisa ngeboost lagi kinerja dari KF ke depannya. Jadi kita bisa apa ya, bisa ngeliat saham KF ini menari-nari lagi ke depannya dengan kinerja yang lebih bagus gitu. Gue sih harapannya kayak gitu. Gue nggak Iya, masalah. lihat ini. Lihat porsi utangnya dari kuartal ke kuartal kira-kira bakal ada maksudnya Nah, penurunan apa enggak gitu. gue sih nggak masalah ya kalau misalnya utangnya terus turun gitu, terus interest expense-nya turun terus, kinerjanya membaik. Nah itu gue oke deh, misalnya sahamnya mau Mm-mm, menari-nari kayak mm-mm, gimana, itu gue masuk akal gitu loh. Karena kenaikan saham mm. seiring dengan kenaikan kinerjanya. Menurut gue sih gitu. Yoi. Jadi mungkin itu dulu kesimpulan dari kita mengenai saham KF. Kalau misalnya kalian mau beli, ya sebenarnya sih saat ini nggak ada sentimen apa-apa yang bikin saham KF naik sih sebenarnya. Iya. Mm. Karena kan terbukti dari Sebenarnya ini sih sentimen marketnya juga apa ya yang ya kira-kira bakal bikin naik gitu. ditambah marketnya juga lagi sepi gitu. Jadi saham KF ini Hmm. nggak tahu nih mau beli apa yang mau keluar. Hmm. Jadi ya kalau kalian mau, ya sebaiknya sih pilih saham yang lain aja daripada KF. Mungkin KF akan ngebosonin banget soalnya lagi sideways-nya lagi parah gitu. Kecuali ada lonjakan-lonjakan kecil, kalau kalian mau berspekulasi ya silakan. Cuman kalau kalian yang berpendapat bahwa mendingan saham lain aja lah daripada saham KF apa, gua nggak sempat mantengin, ya kalian pilih saham yang lain aja gitu. Cuman kita di sini adalah memberikan penjelasan mengenai saham KF ini dari sisi kinerjanya kayak gimana dan segi valuasinya seperti apa. Dan kalian udah lihat sendiri bahwa PI-nya sangat luar biasa tinggi, PBV-nya mungkin ya terlihat wajar. Demikian untuk Rakyat Kapitalis episode ke-19 kali ini. Gua Farhan dan Sigma pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Disclaimer, segala rekomendasi dan analisis yang kami lakukan melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Kita pamit undur diri dulu dan mungkin kita akan kembali lagi setelah Lebaran ya. Selamat Yoi. menikmati liburan kalian semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.